Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang makna mendirikan sholat. Di dalam Al-Quran, perintah sholat itu selalu menggunakan kalimat mendirikan, bukan sekedar mengerjakan. Karena makna mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat itu beda. Syekh Ibnu Athaillah memberikan nasihat kepada kita dalam kitab Al-Hikamnya. Beliau mengatakan, liyakuna hammuka iqamatas sholati la wujudas sholati. Allah mengatur waktu-waktu sholat, membatasi waktu-waktu yang bisa dipakai untuk sholat, itu agar ketika datang waktunya sholat, kalian benar-benar bisa mendirikan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Karena yang dinilai, yang dinilai oleh Allah itu bukan sekedar gerakan fisik, tapi juga gerakan rohani. Maka sesungguhnya dalam ibadah sholat itu ada dua jenis sholat, dan itu sholat yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW dalam Isra dan Mi'raj. Yang pertama yaitu disebut dengan sholat syariat, yang jumlahnya ada 5 waktu. Yang kedua, yang ini jarang dijelaskan, yaitu sholatul wusta, sholat pertengahan atau sholat tengah. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud sholat wusta itu. Tapi mereka sepakat bahwa sholat wusta itu sholat yang paling utama. Nah, kemudian karena wusta itu maknanya tengah, bagi sebagian ulama mengatakan ya pokoknya salah satu dari sholat 5 waktu itu tengahnya disebut sholat wusta. Nah, tengahnya sholat yang mana? Tergantung dia ngitungnya dari mana. Kalau ngitungnya dari subuh, ya subuh, zuhur, asar, berarti tengahnya adalah asar. Karena setelah asar nanti terus kemudian maghrib, isya, tengahnya asar. Itu kalau ngitungnya dari subuh. Nah, kalau ngitungnya dari zuhur, nanti tengahnya beda lagi, ya. Zuhur, asar, maghrib, berarti pertengahannya maghrib. Begitu seterusnya. Akhirnya menurut kelompok ulama ini, ya pokoknya salah satu dari sholat 5 waktu itu disebut sholat wusta, sholat pertengahan, dan itu sholat yang terbaik. Nah, tapi menurut ulama tasawuf, wusta itu maknanya adalah tengah. Artinya dalam diri kita itu ada sesuatu yang posisinya di tengah kita. Apa itu? Hati kita, ya. Hati yang secara fisik Allah letakkan ke dalam dada kita, itu posisinya ada di tengah-tengah tubuh manusia. Dipandang dari sisi manapun, hati itu posisinya ada di tengah. Maka yang dimaksud dengan sholat wusta menurut ulama tasawuf adalah sholat yang disertai hati, bukan sekedar raga, tapi jiwanya ikut sholat. Maka sesungguhnya sholat wusta ini bukan sholat yang terpisah dari sholat 5 waktu,
tapi merupakan penyempurna dari sholat 5 waktu. Ketika kita menunaikan sholat 5 waktu, hendaknya yang sholat itu bukan sekedar kita ruku, sujud, berdiri, duduk, bukan begitu, tapi hatinya ikut sholat. Nah, kalau kita teliti diri kita ini rata-rata kadang yang sholat itu baru raganya, ya, raganya sudah centak-centuk sholat di masjid, tapi hatinya masih keliaran di pasar, keliaran di jalanan, keliaran di rumah dan seterusnya. Ini berarti belum lengkap gitu ya. Ya, secara syariat sudah sah, Pak. Ya, secara syariat sudah sah. Tapi seandainya kita bisa ngelihat kualitas sholat kita itu, ya betapa lucunya. Wong badannya, tubuhnya rukuk dan sujud di masjid, tapi hatinya ketinggalan di kantor, ketinggalan di pasar, ketinggalan di tempat kerjaan. Nah, kadang fisiknya sholat, hatinya marah-marahin anak kecil. Nah, kalau pas hujan, ya fisiknya sholat, tapi hatinya mau ngangkat jemuran dan seterusnya. Nah, ini harus diakui bahwa ternyata selama ini kita masih sholat secara lahiriah, baru sekedar mengerjakan sholat tapi belum mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, di samping lahiriahnya rukuk dan sujud, hatinya juga tunduk dan patuh kepada Allah. Maka kita harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, karena ibadah sholat ini merupakan ibadah nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah. Kalau sholatnya baik, yang lain ikut baik. Di dalam hadis yang sangat populer dikatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak memandang pada bentuk gambarmu, bentuk lahiriahmu, wala ila amalikum, dan juga tidak melihat bentuk aktivitas lahiriahmu, rukuk dan sujudmu. Walakin yang duru ila qulubikum, tetapi yang Allah pandang, yang Allah perhatikan adalah yang ada di hati kalian. Tapi sekali lagi, memahami hadis ini bukan berarti memisahkan antara yang lahir dengan yang batin, tetapi adalah menggabungkan, ya. Karena kalau dimaknai memisahkan yang lahir dengan yang batin, bahaya juga, Pak. Allah itu tidak ngelihat bentuk lahiriahmu, tidak melihat aktivitas lahiriahmu, tetapi yang Allah lihat adalah hatimu. Jadi kemudian kalian tidak perlu centak-centuk sholat, tidak perlu rukuk dan sujud, yang penting hatimu ingat Allah. Banyak orang memahami seperti itu. Itu kan keliru. Yang ditiru siapa kalau kita punya pemahaman seperti itu? Ya, akhirnya yang penting eling gitu ya, yang penting eling. Dan ajaran semacam ini itu laris, Pak. Kenapa? Karena ya enak, tidak usah sholat centak-centuk, ya, tidak usah rukuk dan sujud, cukup ingat Allah, katanya sudah sholat. Itu karena memisahkan antara sholat lahiriah dan sholat batiniah. Yang benar adalah menggabungkan keduanya. Karena Rasulullah pun juga menggabungkan keduanya. Kok kita malah milih salah satunya? Ya tidak boleh, ya. Jadi makna hadis ini adalah memotivasi kepada kita kalau sholat, di samping raganya tunduk dan patuh dengan aturan syariat, hendaknya hatinya juga tunduk dan patuh menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan ada istilah sholat syariat dan sholat wusta, itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah olehmu beberapa sholat. Yang dimaksud beberapa sholat itu adalah sholat 5 waktu, yang waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Wassolatil wusta, dan jaga pula olehmu sholat pertengahan. Sholat wusta, sholatnya hati, ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah sholat tadi itu, baik sholawat maupun sholatil wusta, semuanya didirikan karena Allah semata, dengan khusyuk, bukan karena yang lain. Ya. Maka kemudian di dalam kitab Iqadul Himam ini dijelaskan laisa sa'nu harokatul asbah,
Yang dinilai oleh Allah itu bukan sekedar gerakan fisik, bukan gerakan tubuh. Innaman sya'nu khudu'ul arwah. Tapi yang dinilai oleh Allah di samping gerakan fisik yang benar sesuai tuntunan syariat adalah ruh kita yang tunduk dan patuh menyaksikan kebesaran Allah. Nah, jadi kalau sholat tidak hanya lahiriahnya yang sholat, tapi batiniahnya juga ikut sholat. Wal maksudu minka harokatu qalbika. Yang dituju darimu adalah gerakan hatimu. La harokata jismika, bukan gerakan tubuhmu. Makanya sholat 2 rakaat yang khusyuk dan ikhlas tentu lebih utama dari ratusan rakaat yang tidak khusyuk dan tidak ikhlas. Tapi sekali lagi juga jangan disalahpahami. Nah, kalau begitu daripada sholat beberapa rakaat terus tidak khusyuk, mendingan tidak sholat. Nah, itu ya keliru lagi. Ya. Apapun bentuk sholat kita itu tetap harus dikerjakan. Walaupun kita belum ideal, belum sesuai dengan tuntunan, tetap kewajiban syariat ini tidak boleh ditinggalkan. Jadi walaupun sholat kita secara batiniah masih banyak kekurangan, tetap sholat itu harus ditunaikan. Jangan kemudian malah dilepaskan, itu jangan. Ya. Kenapa? Karena tetap saja bahwa kalau toh hati kita belum khusyuk, tapi dengan fisik kita yang sudah tunduk dan patuh kepada Allah itu sudah baik. Sudah menunjukkan bahwa diri kita itu adalah hambanya Allah. Buktinya apa? Mau rukuk, mau sujud, mau menghadap Allah, walaupun yang rukuk dan sujud baru lahiriahnya. Nah, nanti lama-lama ya, oleh Allah akan ditingkatkan kualitas sholatnya. Jadi kalau pas sholat selain rukuk dan sujud, hatinya juga memandang Allah, tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah. Maka wahwa itqanuha wal qiyamu bi huquqiha dhahirati wal batinati. Yang dimaksud dengan mendirikan sholat itu adalah mengokohkan sholat serta mendirikan, memenuhi hak-haknya sholat baik secara lahir maupun secara batin. Lahirnya diatur tuntunan syariat dalam kitab atau ilmu fikih, ya, batinnya diajarkan dalam kitab tasawuf. Jadi ngaji tasawuf itu untuk melengkapi ngaji fikih. Ya. Fikih ngatur luar, tasawuf ngatur dalam, terus digabungkan menjadi ideal, menjadi sempurna. Itu gunanya, ya. Jadi sekali lagi dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Nah, agar hati kita, ruh kita ikut sholat, maka itu juga harus dimulai sejak kita wudhu, Pak. Ya. Wudhu yang kita lakukan itu hendaknya dilengkapi pemahaman hakikat. Contohnya, dalam praktek wudhu kita biasanya berkumur-kumur, itu status hukumnya sunnah. Nah, berkumur-kumur ini secara lahiriah adalah membersihkan kotoran mulut, ya, kotoran mulut, mungkin ada sisa makanan, ya, atau sisa minuman yang terselip di gigi kita. Karena kalau itu tidak dibersihkan dengan kumur-kumur, kemudian nanti pas kita sholat terus ternyata sisa makanan itu keluar dari persembunyiannya, kemudian kita kunyah-kunyah terus kita telan, maka sholatnya batal. Ya. Maka seandainya kita sebelum sholat itu sudah kumur-kumur, tapi ternyata pas di tengah-tengah sholat kok ada sisa makanan yang keluar dari persembunyiannya, itu caranya supaya tidak membatalkan sholat adalah dimuntahkan atau diludahkan. Nah, ngeludahkinya kemana? Ke tubuh kita sendiri, ya. Ke saku baju kita atau jangan ke temennya, ya. Karena kalau ditelan itu nanti membatalkan sholat. Nah, di secara lahiriah tuntunannya kalau mau sholat mulut dibersihkan dengan berkumur-kumur. Secara ilmu tasawuf kita harus menjaga
mulut kita dari perbuatan-perbuatan maksiatnya mulut. Karena mulut ini bahayanya sangat banyak sekali ya. Biasanya dipakai ngomongin keburukan orang lain, dipakai untuk mencaci maki dan seterusnya. Nah, itu juga harus dibersihkan ya, dibersihkan. Jadi bukan sekedar membersihkan kotoran yang tampak, tapi juga membersihkan kotoran yang tidak tampak di maksiatnya mulut. Kemudian nanti ketika membasuh muka juga begitu. Secara lahiriah kita membasuh muka kita dari kotoran, apakah itu ada debu atau apa, tapi makna hakikatnya adalah menjaga pandangan kita, hidung kita, dan semua yang ada di muka kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian nanti mengusap kepala, ya, mengusap telinga, membasuh tangan, membasuh kaki. Itu hendaknya juga dimaknai bukan sekedar membersihkan tangan dan kaki dari kotoran, tapi juga menjaga tangan dan kaki dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau kita bisa seperti itu berarti wudunya itu sudah sempurna. Wudu lahir, wudu batin. Nah, kita kadang-kadang cuma memahami secara lahiriah. Ketika wudu sudah rutin membasuh tangan, tapi habis itu tangannya dipakai ngambil duitnya orang lain. Ya, dipakai korupsi, berarti itu tangannya belum dibasuh itu secara hakikat. Ya. Secara hakikat tangannya belum dibasuh, buktinya apa? Masih dipakai berbuat dolim, mengambil yang bukan haknya, menyakiti orang lain dan seterusnya. Kaki juga begitu. Lahiriahnya sudah dibasuh pakai air, tapi kadang-kadang kaki lebih suka dipakai berjalan menuju hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi mari kita berupaya untuk menyempurnakan, ya, berupaya untuk sempurna. Soal nanti apakah sempurna betul atau tidak, yang penting kita sudah berusaha. Nah, jadi itu makna dari mendirikan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat itu asalkan sholat ya sudah dikatakan mengerjakan sholat, tapi untuk mendirikan harus dipenuhi hak-haknya sholat, baik secara lahir maupun secara batin. Yang dalam pengajian yang lalu sudah kita jelaskan mulai dari syarat sahnya sholat, kemudian kita juga tahu mana yang rukun sholat, mana yang sunnah sholat. Nah, qala Imamul Qusairi, Imam Qusairi salah seorang ulama tasawuf generasi awal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan iqamatu sholati wal qiyamu bi arkaniha wa sunaniha, yaitu orang yang mendirikan sholat dilengkapi dengan rukun-rukunnya sholat dan sunnah-sunnahnya sholat, baik sunnah sholat yang ada sebelum sholat maupun sunnah sholat yang ada di dalam sholat. Ya. Contoh sunnah sholat di luar sholat itu Pak, adzan, iqomah, itu sunnah sholat tapi mengerjakannya di luar sholat, termasuk memasang satir pembatas, ya kayak Bapak pakai sajadah, pakai pembatas untuk tempat sujud, itu bagian dari sunnah sholat yang dikerjakan di luar sholat. Nah, kalau di dalam sholat nanti ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat yang dalam pengajian yang lalu sudah kita sampaikan. Nah, kalau rukun dan sunnahnya sudah ditunaikan, summal ghaibatu an suhutiha biru yatiman yusollilahu fatufadu alaihi ahkamal amri bima yajri alaihi minhu. Setelah rukun dan sunnahnya dikerjakan, kemudian orang yang sholat itu tidak melihat sholatnya karena sibuk melihat zat yang menyuruh dia sholat. Nah, jadi kalau rukun dan sunnahnya sudah ditunaikan, maka orang yang sholat itu kemudian tidak melihat sholatnya, tetapi dia sibuk memandang zat Allah yang menyuruh kita sholat. Jadi kalau pas sholat itu yang diingat bukan rukun sholatnya, bukan sunnah sholatnya, tapi yang nyuruh kita untuk sholat. Dan kita sadar bahwa kita ini bukan bisa sholat, tapi dibisakan oleh Allah, gitu. Caranya ikhlas tuh gitu, bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu tidak muncul dari usaha kita sendiri, tapi merupakan pertolongan dari Allah. Makanya kalau ada seruan sholat, jawaban kita la haula wala quwata illa billah. Ketika ada seruan ya,
qad qamatis shalah atau hayya 'alas shalah? Jawaban kita la haula wala quwata illa billah. Itu maknanya bahwa ketika kita sholat jangan merasa bisa sholat, tapi hendaknya merasa bahwa kita telah dibisakan sholat oleh Allah. Kemudian fanufusuhum minhu mustaqbilatun ilal qiblah. Secara lahiriah orang tadi sholatnya menghadap kiblat. Wa qulubuhum mustaqiratun fi haqaiqil wuslah. Sementara hatinya itu menetap ya dalam hakikat-hakikat persatuan, hakikat-hakikat pertemuan dengan Allah. Jadi lahiriahnya ketika kita sholat ngadep ke kiblat, tapi hatinya ngadep ke Allah. Yang kiblat itu apa? Pada pengajian yang lalu juga sudah kita jelaskan bahwa kiblatnya umat Islam itu adalah Ka'bah. Bagi orang yang sholat di samping Ka'bah, maka muka dan dadanya harus menghadap ke Ka'bah. Kalau dia sholatnya di luar Masjidil Haram, tidak harus persis menghadap Ka'bah, tapi cukup ngadep ke Masjidil Haram, itu sudah sah dianggap sebagai menghadap kiblat. Kalau orang itu posisinya jauh dari Masjidil Haram, kayak kita sholat dari Indonesia, itu apakah harus yakin bahwa sholat kita menghadap kiblat Ka'bah? Tidak harus menghadap Ka'bah. Yang penting kita sholat ngadep ke kota Mekah, itu sudah sah, gitu loh. Jadi tidak harus persis lurus dengan Ka'bah, tidak harus seperti itu. Bagi kita yang jauh dari posisi Ka'bah, kayak kita sholat dari Indonesia itu asalkan sholatnya ngadep ngulon, itu sudah ngadep kiblatnya sudah sah. Nah, kemudian kalau kita bingung arah, solusinya pertama cari petunjuk arah kiblat, ya, atau bertanya kepada orang yang tahu arah kiblat. Tapi kalau tidak ada petunjuk arah kiblat dan tidak ada yang bisa ditanya, maka menghadap kemana saja sesuai dengan perasaan kita, walaupun ternyata salah, itu sudah sah. Ya, misalkan Bapak sholat di tempat yang tidak ada tanda-tanda arah kiblat, kemudian tidak ada orang yang bisa ditanya dan juga tidak membawa alat penunjuk arah kiblat. Terus menurut Bapak arah kiblat itu mana? Bapak yakin udah madhep ke situ, itu sah. Tapi kalau ada arah petunjuk kiblat, ada orang yang bisa ditanya, itu walaupun jawabannya ternyata beda dengan perasaan kita, ya tetap harus ngikuti orang yang menjawab itu. Jangan tetap ngeyel ngikuti perasaan sendiri. Kenapa? Karena dirinya sedang bingung. Nah. Kemudian wa qalal muallif radhiyallahu anhu iqamatu sholati hifdzu hududiha ma'a hifdzi sirri ma'allahi azza wa jalla. Jadi yang dimaksud dengan mendirikan sholat itu adalah menjaga batasan-batasan sholat disertai menjaga rahasia bersama Allah. Jadi orang yang sedang sholat itu orang yang sedang berbisik-bisik dengan Allah, bercengkerama bersama Allah, bermesraan bersama Allah. Itu harus dijaga. La yahtalicu bisirika siwahu. Dia sudah tidak tolah-toleh lagi ya kepada selain Allah. Kemudian wakataba dan telah menulis surat sapa Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ila ummalihi kepada karyawannya. Di Umar bin Abdul Aziz ini salah satu khalifah yang kesolehannya itu menempati peringkat kelima setelah keempat sahabat itu. Di Abu Bakar, Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, baru kemudian Umar bin Abdul Aziz. Padahal jarak hidupnya sangat jauh sekali ya, karena kesolehannya itu sampai menduduki peringkat kelima setelah keempat sahabat Nabi tadi itu. Dari sisi kesolehannya, walaupun masa hidupnya berjauhan, dia berpesan kepada para karyawannya, inna ahamma umurikum inti as-sholatu, sesungguhnya urusan kalian yang paling penting menurutku adalah sholat. Nah, jarang-jarang ini seorang pemimpin yang mengingatkan karyawannya untuk memperhatikan sholat. Yang banyak terjadi itu kan pemimpin orientasinya adalah hasil kerja yang banyak,
sehingga kadang-kadang berani meninggalkan sholat. Padahal kalau orang itu meninggalkan sholat terus karena bekerja, ya nanti hasilnya tidak barokah, ya tidak barokah. Kenapa? Hanya sekedar ngejar setoran sampai meninggalkan sholat. Maka Umar bin Abdul Aziz pesan kepada karyawannya, urusan kalian yang paling penting bagi saya adalah sholat. Faman hafidhoha wa hafidhi alaiha fahuwa lima siwa ahfadhu. Kalau orang itu selalu disiplin, ya, menjaga sholat, maka dia juga akan dijaga oleh sholat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian dia juga akan menjaga hal-hal yang lain. Nah, jadi kalau orang sholatnya disiplin, nah dia dijaga oleh sholat, dan dia juga akan menjadi orang yang sangat menjaga terhadap kewajiban-kewajiban selain sholat. Sebaliknya, wa man doya'aha fahuwa lima siwa atya'u. Orang yang meremehkan sholat, orang yang menyia-nyiakan sholat, maka terhadap selain sholat dia juga lebih berani untuk meremehkan. Kenapa? Sholat yang sangat penting aja dia remehkan, apalagi yang lainnya gitu. Jadi ukuran yang dipakai oleh Umar bin Abdul Aziz atas kinerja karyawannya itu adalah sampai di mana dia menjaga sholat. Kalau sholatnya dijaga, yang lain-lainnya juga pasti lebih dijaga. Tapi kalau sholatnya sudah disia-siakan, yang lain juga pasti lebih disia-siakan. Sholat yang paling penting aja disia-siakan, apalagi selain sholat. Nah, kemudian dikatakan tentang mengapa yang dituntut itu kok mendirikan, bukan sekedar mengerjakan. Nah, maka dikatakan fama kullu musilin, nah, mukimun. Maka tidaklah setiap orang yang sholat itu disebut orang yang mendirikan. Nah, tidak setiap orang yang sholat disebut orang yang mendirikan sholat. Ya, dia hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi belum mendirikan sholat. Padahal yang diperintahkan oleh Allah selalu menggunakan kalimat mendirikan. Nah, kemudian, nah, li'annal iqamata fil lughati wal ikmalu wal itqanu. Karena yang disebut dengan mendirikan menurut bahasa itu adalah menyempurnakan dan mengokohkan, bukan sekedar mengerjakan, tapi dikerjakan dengan sempurna, dipenuhi syarat dan rukunnya, sunnah-sunnahnya. Itu namanya menyempurnakan. Dan mengokohkan, tidak sekedar berdiri tapi kokoh, kuat, tidak gampang ambruk. Digambarkan seperti ini, aqama fulanu darahu, seseorang telah mendirikan rumah. Kalau bapak mendirikan rumah, itu pasti rumah yang didirikan itu tidak sekedar berdiri, tapi penuh dengan perhitungan bagaimana di samping rumah itu berdiri juga berdiri dengan kokoh. Bahkan kalau perlu ini anti gempa, ya, anti gempa. Walaupun ada gempa nggak bakalan ambruk karena apa? Fondasinya kokoh, pakai cakar ayam, anti gempa. Terus tiang-tiangnya juga dipilihkan bahan yang berkualitas, tidak asal-asalan. Terus diukur juga antara kekuatan fondasi dengan rencana nanti bangunannya itu berapa tingkat. Nah, itu semuanya dengan penuh perhitungan. Itu namanya mendirikan, bukan sekedar membikin. Kalau sekedar membikin, bisa jadi ini fondasinya asal-asalan, terus langsung didirikan 2 tingkat ambruk. Jangankan ada gempa, ada mobil lewat aja ambruk. Kenapa? Karena fondasinya tidak kuat. Nah, jadi rahasia kalimat mendirikan itu seperti itu. Seperti orang yang bangun gedung atau bangun rumah, dia akan berpikir bagaimana agar bangunan itu tidak sekedar berdiri tapi kokoh, kuat, tidak gampang ambruk. Nah, orang yang sholat harusnya juga begitu, ya. Sholatnya itu sempurna syarat rukunnya, kokoh, tidak gampang goyah. Kemudian nanti, ya, hikmahnya itu akan mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa fa iqamatu sholati itqanuha. Ya, maka yang disebut dengan
mendirikan sholat itu adalah yang menegakkan sholat lengkap dengan segala yang dibutuhkan gitu. Tidak hanya sekedar berdiri, tapi faktor-faktor mendukung agar rumah atau bangunan ini berdiri dengan kokoh itu semuanya dipenuhi, dikerjakan. Bagaimana supaya ini tidak gampang ambruk, bagaimana supaya ini kalau ada gempa tidak pecah, itu semuanya diperhitungkan. Waditul iqamati wal ikhlalu wa tafritu. Sedangkan kebalikan dari mendirikan sholat, dari kalimat iqamah tadi itu adalah sembrono, ya, sembrono, asal berdiri atau asal dikerjakan, kurang perhitungan. Sehingga misalkan bangun jembatan gitu, jangankan dilewatin truk gandeng, dilewati gerobak aja ambruk misalkan gitu. Kenapa? Karena tidak pakai perhitungan, banyak kekurangan, banyak kesembronoan, ya, sehingga gampang roboh. Ya, itu gambarannya sholat kita seperti itu. Falaisa kullu musillin mukiman, maka tidak semua orang yang sholat disebut orang yang mendirikan sholat. Fakam min musillin laisa lahu min sholatihi illa ta'abu. Banyak ya orang yang sholat tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali hanya capek. Ya tekun sholatnya 5 waktu tekun, tapi ya nggak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali hanya sekedar capek. Kenapa? Karena dia tidak mendirikan sholat, dia hanya sekedar mengerjakan sholat. Wa fi ba'dil ahadits, dalam sebagian hadis dikatakan ini, malam tanhahu sholatuhu anil fasya'i wal munkar, barang siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, lam tazidhu minallahi illa bu'dan, maka tidak tambah baginya dari Allah kecuali semakin jauh. Tiada juga orang itu rajin sholat bukannya semakin dekat dengan Allah, tapi malah semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena sholatnya tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Harusnya orang yang tekun sholat itu dia akan menjauhi perbuatan keji dan munkar. Lah ini kenyataannya sholat rajin, maksiat juga rajin. Berarti sholatnya belum mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah kalau seperti itu, sholatnya tidak menjadikan dia dekat dengan Allah, tapi malah menjadikan dia jauh dari Allah. Ya, jadi yang sudah tekun sholat pun tetap harus ngaji supaya kualitas sholatnya meningkat. Wa fi hadisin akhara, dan dalam hadis yang lain baginda Rasulullah SAW bersabda, idza sholal abdu, barang siapa ketika seorang hamba menunaikan ibadah sholat, falam yutimma, kemudian dia tidak menyempurnakan rukuknya sholat, wala sujudaha, dan juga tidak menyempurnakan sujudnya sholat, wala khusu'aha, dan tidak menyempurnakan khusyuknya sholat, lufat, maka dilipatlah sholat tadi, kama yulafu, sebagaimana dilipat saubu, pakaian halaku yang sudah rusak, summa yutrobu, kemudian setelah dilipat dilemparkan biha, ya, dengan lipatan tadi wajhuhu, wajahnya. Jadi dalam satu hadis Rasulullah bersabda, kalau ada seorang hamba sholat tetapi dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, tidak menyempurnakan khusyuknya, maka sholat yang seperti itu oleh Allah digambarkan seperti pakaian yang sudah rusak kemudian dilipat. Sebenarnya kalimat dilipat ini gini maknanya, ya. Umumnya orang itu kalau baju bagus, baju baru ngelipatnya dengan hati-hati dan rapi. Tapi kalau sudah baju lama, udah banyak rusak, itu bukan dilipat, tapi dikuel-kuel, ya. Dikuel-kuel atau kemudian dilemparkan ke mukanya orang yang sholat. Nah, dengan kata lain kalau dalam bahasa Jawanya itu gombal amoh, ya, gombal amoh. Ya. Jadi orang yang sholatnya rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, khusyuknya tidak sempurna, itu seperti gombal amoh. Ya, sholat tapi kayak gombal amoh.
dikual-kual, diuyal-uyal, terus dilemparin ke pelakunya. Artinya Allah tidak mau menerima. Nah makanya kita harus berupaya sholat kita itu ya sempurna secara syariat dan juga mendekati sempurna paling tidak dilihat dari sisi hakikat. Sempurnanya rukuk, Pak, ya, sempurnanya rukuk ini contohnya pertama kan rukuk. Itu kedua telapak tangan ini pas di lutut kalau kita. Terus kepala lurus sehingga punggung kita itu seandainya ditaruh gelas penuh dengan air maka tidak akan tumpah. Ya, ketika kita rukuk itu loh. Dan itu ukurannya sudah pas, Pak. Setiap orang itu kalau telapak tangan ini pas lutut, ya, dan lututnya tidak ditekuk, ya, itu mesti pas, ya, siku gitu, ya, siku. Sehingga itu seandainya punggungnya ditaruhin gelas diisi air tidak akan tumpah. Itu rukuk yang sempurna. Dan dalam rukuk itu kita juga harus tumakninah. Nah, sujud yang sempurna adalah yang menempelkan 7 anggota tubuh, mulai dari jidat, ya. Kedua telapak tangan berarti sudah 3, terus ditambah lagi lutut 2 di 5, kemudian yang 6 dan 7 itu ujung jari-jari kaki. Jadi ada 7 anggota tubuh yang harus nempel saat kita sujud. Nah nanti, Pak, orang yang rukuk dan sujud itu seandainya dia masih punya dosa kemudian harus di neraka, maka anggota sujudnya ini tidak akan tersentuh oleh api neraka, ya. Seandainya ya mestinya enggak. Mestinya kalau yang rukuk sujud itu enggak akan masuk neraka. Tapi seandainya ada, dia sudah rukuk dan sujud tapi karena masih punya dosa dia harus di neraka, maka anggota tubuh yang biasa dipakai untuk sujud itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Maka sama-sama masuk neraka. Antara yang kafir dengan yang mukmin itu tetap beda, Pak. Beda. Keterangan rincinya itu ada dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah. Jadi kalau orang kafir itu, Pak, itu sebelum di neraka masih digiring ke neraka itu sudah tersiksa. Kenapa? Dirantai terus diseret sambil digebukin, ya. Kemudian nanti di neraka itu dilempar di bagian tengah dan bawah. Nah, kalau orang mukmin yang harus masuk neraka itu cuma digiring jalan biasa gitu, ya, jalan biasa. Terus kemudian nanti masukin ke nerakanya itu neraka yang paling atas, Pak, tidak di bawah, di paling atas terus dekat pintu. Supaya apa? Sewaktu-waktu dikeluarkan gampang karena sudah dekat dengan pintu. Ya. Kemudian api yang membakar itu juga beda. Kalau orang kafir di neraka itu terbakar seluruh tubuhnya. Nah, kalau orang mukmin itu tubuh yang biasa dipakai untuk sujud itu tidak akan terbakar. Jadi yang terbakar yang di luar dipakai untuk sujud. Ya, makanya kalau sujud sempurnakan. Nanti untuk jaga-jaga seandainya harus mampir di neraka itu tidak sampai terbakar semuanya. Ya. Seandainya, ya, mudah-mudahan enggak, ya. Kemudian kalau orang kafir di neraka selama-lamanya. Tapi kalau orang mukmin di neraka itu hanya seukuran dosa yang belum diampuni. Ya, seukuran dosa yang belum diampuni. Tapi nanti kalau dosanya sudah diampuni, bebas, ya. Bebas dikeluarkan dari neraka. Maka ketika ada orang mukmin di neraka itu sama orang kafir diejek. Loh, kamu dulu kan beriman. Kamu dulu kan rajin sholat, kenapa kamu kok di neraka? Nah, seorang mukmin jawab, ya karena saya masih punya dosa yang belum diampuni oleh Allah. Nah kalau begitu tidak ada gunanya dong kamu dulu sholat. Nah ketika orang kafir itu sudah menghina orang mukmin, Allah nggak terima. Orang mukmin kok disamakan dengan orang kafir. Akhirnya terus ketika itu yang mukmin dibebaskan oleh Allah. Begitu ternyata yang mukmin dibebaskan dari neraka oleh Allah, yang kafir akhirnya menyesal. Alangkah senangnya seandainya saya dulu termasuk orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kalau toh harus menusuk neraka tidak untuk selama-lamanya, ya, hanya seukuran dosa yang belum diampuni saja. Nah, itu seapes-apesnya orang mukmin itu begitu, ya, di nerakanya paling atas dan di pinggir pintu sehingga gampang untuk dikeluarkan dan tidak terbakar semuanya. Nah, makanya ketika kita sholat sempurnakan rukuknya, sempurnakan sujudnya. Nah, yang barangkali agak sulit nih menyempurnakan khusyuknya ini, ya, karena kalau khusyuk ini sudah terkait dengan hati. Tadi di awal sudah saya bilang hati kita itu sering tadi itu ya keluyuran, sering keluyuran. Orangnya sholat di masjid tapi hatinya ada di mana-mana itu. Nah, itu suka keluyuran begitu tuh. Tapi harus tetap diupayakan. Nah kemudian ya tadi orang yang sholatnya tidak khusyuk
tidak sempurna sujud dan rukuknya digambarkan seperti gombal amoh yang kemudian dikuwal-kuwal oleh Allah terus dilemparkan ke pelakunya. Au kama qala alaihi salatu wasalam, atau sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, fal musalluna kasirun, orang yang sholat itu banyak, tapi wal muqimuna qalilun, ya, orang yang mendirikan sholat itu sedikit. Yang sholat sih banyak, tapi yang mendirikan cuma sedikit. Nah, fa ahlul asbahi kasirun wa ahlul qulubi qalilun, ya. Ahli gerakan tubuh itu banyak, tapi yang hatinya ikut sholat itu sedikit, ya, sedikit. Maka kita harus berupaya untuk menjadi yang sedikit itu, menjadi golongan yang sedikit itu. Kemudian qala Abu Bakar bin al-Arabi, dikatakan oleh Syekh Abu Bakar al-Arabi al-Ma'afiri rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, wa laqad ra'aitu mimman yuhafidhu 'alaiha alafan la usiha. Nah, dan sungguh aku melihat orang-orang yang menjaga sholat itu ribuan, la usiha, yang aku tidak bisa menghitungnya saking banyaknya. Fa amman yuhafidhuha bil khusyu' wal iqbali famastaufa minhum khamsatun, tetapi yang benar-benar menjaga khusyuknya dan benar-benar menghadap Allah itu tidak lebih dari 5 orang saja. Kalau yang sholat, yang mengerjakan sholat sih bisa ribuan tidak terhitung, tapi yang benar-benar khusyuk, ya, benar-benar menghadap Allah tidak lebih dari 5 orang. Itu kalau sholatnya sendiri. Tapi Pak, kalau sholatnya jamaah, nah ini untungnya sholat jamaah. Seandainya yang 1000, ya, yang 999 nggak khusyuk, tapi ada satu yang khusyuk, itu semuanya dapat pahala seperti pahalanya yang khusyuk itu. Maka ketika kita sholat jamaah itu tidak ada ruginya. Ya, yang pertama kali dilihat tuh imamnya khusyuk, makmumnya dianggap khusyuk. Ya, imamnya nggak khusyuk tapi salah satu dari makmumnya ada yang khusyuk, semuanya dapat nilai khusyuk. Imamnya nggak khusyuk, makmumnya nggak khusyuk tapi mau jamaah, nilainya tetap B, tetap baik. Itu pentingnya kita berjamaah. Maka mari, ya, kita yang menyadari sholat kita ini tidak sempurna, masih banyak kekurangan, mari kita tunaikan dengan berjamaah, sehingga dengan berjamaah itu menjadi sempurna, nilainya sempurna. Walaupun kalau diteliti satu persatu tidak sempurna, tapi begitu bergabung menjadi sempurna, saling melengkapi. Maka untuk sholat 5 waktu kita dianjurkan, ya, mengerjakannya dengan berjamaah. Nah, kemudian satu lagi, ya, wa qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, dikatakan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, kullu maudhi'in dzukira fil musalluna fi maudhi'il madhi fa inna ma liman aqama shalah. Ya, setiap dalam Al-Qur'an maupun hadis yang isinya memuji orang-orang yang sholat, itu pasti kalimat yang dipakai itu adalah buat orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi kalau dalam Al-Quran maupun hadis ada pujian buat orang-orang yang sholat, itu yang dipuji itu bukan orang sekedar sholat, tapi orang yang benar-benar mendirikan sholat. Ya. Baik dengan kalimat iqomah atau kalimat-kalimat yang lain yang maknanya juga iqomah. Di antaranya, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya. Salah satu ciri orang yang beriman, bertakwa itu beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Terus ketika seorang nabi berdoa memohon kepada Allah, Nabi Ibrahim ini kalau nggak salah, Rabbi ja'alni muqimas sholah, Tuhanku jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Terus di hadis juga dikatakan wa aqamas sholat, dan orang yang mendirikan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Wal muqimis sholat, dan orang-orang yang menegakkan sholat. Semua yang terpuji, nah, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang memuji orang yang sholat itu selalu menggunakan kalimat mendirikan, bukan sekedar mengerjakan. Nah, sebaliknya
Kalau ada orang sholat tapi kok masih dicela, dia sudah sholat tapi kok masih diancam celaka, itu adalah berlaku untuk orang yang sekedar sholat tapi belum mendirikan sholat. Seperti dalam ayat yang pendek yang kita pasti hafal, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, ya. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Walam yakul fawailul lil muqimina sholah. Allah tidak berfirman celakalah orang-orang yang mendirikan sholat, tidak, tapi orang-orang yang sholat. Maknanya orang yang sekedar sholat tapi tidak mendirikan sholat. Itu pentingnya belajar bahasa Arab tuh gitu. Selama ini barangkali kita kan menganggapnya sama, mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat dianggapnya sama, pada sesungguhnya sangat beda, ya. Di mendirikan beda dengan mengerjakan. Nah, nanti dalam pengajian yang akan datang insya Allah akan kita sampaikan tentang tingkatan khusyuk, Pak, ya. Tingkatan khusyuk itu ada bertingkat-tingkat, mulai khusyuknya orang awam, khusyuknya orang khos, sampai khusyuknya orang yang khawasul khawas. Nah, mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.